teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gaemi. Sehat-sehat semua ya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya dan tetap prokes untuk kebaikan dan keselamatan kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung tokoh Koperasi Nasional Pak Mahadi Bahtera. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Indonesia, juga Ketua 3 yang membidangi pendidikan nasional Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, dan sebagai penasihat Induk Koperasi Karyawan Nasional yang diketuai Profesor Fadel Muhammad. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Mahadi. Assalamualaikum Pak Mahadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Apa kabar Pak? Baik Pak, insya Allah kita masih diberikan kekuatan dari Allah. Walaupun hari ini kami di rumah itu masih isolasi mandiri sekeluarga Pak, kecuali 2 orang anak yang memang kita harus protokol kesehatan harus kita patuhi supaya tidak berdampak kepada orang lain yang memang sekarang sedang kesusahan, sedang risau, dan tentunya sangat mencekam. Kita harus patuh pada protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga kami selama sudah 10 hari Pak isolasi mandiri, tidak berani keluar rumah karena nanti berisiko pada orang lain Pak. Ya. Memang mesti seperti itu Pak Mahdi. Jadi buat kebaikan dan keselamatan kita bersama. Ya, sambil diinformasikan ke teman-teman supaya mereka juga makin waspada bahwa COVID ini nyata, dan ini kunci cepat tidaknya ini berakhir ya tergantung kedisiplinan kita semuanya, elemen bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah Pak Mahdi, dan doa kami semoga cepat nanti negatif dan pulih seperti biasa. Amin. Ya, alamin Pak. Terima kasih Pak Yus. Ya, sama-sama. Pak Mahdi, jadi sejak kapan ini Pak Mahdi mengenal koperasi ini Pak? Ya, baik Pak Yus. Saya sebenarnya sejak kecil Pak Yus sudah mungkin sedikit paham ya. Artinya kecil kita masa itu ya sekitar SMP kelas 3 di tahun 79 Pak. Ya, saya mengenal koperasi itu kebetulan orang tua saya M. Husin Anusari, yang dulunya setelah beliau menjadi pedagang ikan, distributor ikan di Aceh Tengah itu, beliau terpilih menjadi bendahara dari sebuah koperasi unit desa di kampung saya di sana, melalui sebuah pergerakan usaha perikanan dan usaha nelayan. Dan dari situ saya lihat beliau setiap sore membukukan Pak, membukukan catatan-catatan, adalah setoran-setoran itu di buku yang bagus sekali, karena orang tua saya itu juga tulisannya bagus Pak ya. Saya baca apa yang ditulisnya setiap hari. Ada waktu itu saya kenal ada namanya simpanan wajib, setiap 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dia catat. Artinya berkelanjutan. Sehingga pernah saya tanya, ini apa nih Pak? Ini orang simpan uangnya, nanti kalau sudah besar uang ini dia jadikan sebagai modal juga, pinjam dari koperasi gitu. Jadi pada saat itu saya melihat ada model-model masa itu belum dipelajari kita di SMP Pak ya. Apa itu namanya pembukuan. Orang tua saya sudah, kebetulan orang tua saya itu tamatan semenya di tahun-tahun mereka bahkan gitu. Jadi pembukuan bon A bon B-nya bagus sekali. Ya, saya lihat di situ ada namanya uang masuk, uang keluar, terus sisa uang. Ya, itu Pak. Jadi ketika saya bertanya kepada orang tua saya itu, kita bukukan ini untuk apa? Dia bilang satu saat ini kita buat laporan kepada yang sudah menyetor ke kita. Ini namanya sistematika yang berjalan dalam manajemen koperasi. Gitu. Jadi karena orang tua saya itu telaten setiap sore, saya mendampingi beliau melihat gitu Pak. Jadi di situ mulai mengenal koperasi Pak di tahun 79. Ya. Bapaknya Pak Mahadi kerjanya apa Pak? Dulu orang tua saya itu sipil tentara Pak. Sipil tentara yang di Banda Aceh. Dulu dia kerjanya di pajak atau duane Pak. Jadi duane, kerja di duane.
Terus sekitar tahun 70-an beliau mundur dari apa Pak, dari bendahara atau kerjaannya di Duanu, karena beliau sudah selama bekerja sana sudah terlibat berdagang Pak, berdagang tembakau dari Takengon dibawa ke Banda Aceh atau ke Siantar, padahal beliau kerja di sini sehingga waktunya banyak tersisa untuk berdagang. Satu saat dia berpikir mungkin kalau begini nggak mungkin jadi beliau mengundurkan diri dari pegawai negeri di sipil tentara Pak. Itu sekitar tahun 70-an. Setelah itu tentunya beliau pindah ke Takengon, kemudian dia berdagang tembakau dan betul-betul menjadi berdagang. Jadi beliau jadi distributor tembakau di Takengon, ya membawa tembakonya dari petani-petani yang ada di daerah Takengon sampai ke Siantar, Medan, dan Biren Pak. Di Biren juga beliau punya cabang perusahaan, dulunya kenal di situ adalah Tupi Tembakau Nosar gitu. Jadi di sana sudah ada masa-masa tahun 71-72 menurut ceritanya itu beliau sudah maju. Tetapi mungkin dunia seperti itu Pak, karena percaya pada orang lain. Biasanya diambil tembakonya dulu bertruk-truk dari Takengon, dibawa ke Medan, ke Siantar, tiba-tiba sampai hari ini uangnya tidak kembali, sehingga orang tua saya jatuh usahanya Pak, dan banyak utang, dan apa yang ada dijual, lalu beliau turun kembali untuk menjual dari kecil-kecilan lagi, menjual ikan Pak. Menjual ikan, lama-lama karena beliau sudah biasa, mungkin ya pembukuannya bagus, kemudian manajemen keuangannya ada gitu. Beliau maju pada saat jualan ikan, sehingga di pasar ikan itu beliau terus berusaha untuk bagaimana mendapatkan hubungan dengan orang lain, dan terpilihlah beliau menjadi bendahara sebuah koperasi di sana Pak. Ya, kalau ibu sendiri, Pak Madi kerjanya? Kalau ibu saya adalah seorang guru Pak, guru SD Negeri 1 Takengon. Ibu saya bernama Khadijah Ali. Beliau dulunya juga pada saat sebelum tahun 70 berada di Banda Aceh, maka saya lahir di Banda Aceh dulu Pak. Nama saya Bahtera itu sebenarnya karena orang tua saya itu kerjanya di Duani, dulu ada namanya kapal Bahtera. Mungkin orang tua saya itu berkenalan jauh dan mungkin bercita-cita satu saat namanya, kalau laki-laki anaknya diberikan nama Bahtera di ujung Mahadi itu adalah M. Sinandosari dan Hadijah. Jadi guru SD di Peniti Pak, tahun 71-72, karena orang tua saya itu pindah ke Takengon, ibu saya ikut pindah ke Takengon dan mengajar di SD Negeri 1 Takengon sampai beliau pensiun Pak. Ya. Bersaudara berapa Pak Mahdi? Saya ada 5 bersaudara. Satu adik saya Dr. Anda Elia Putri MM MPD, itu dosen di Universitas Asia di Medan. Yang ketiga adik saya Joniansa SE, beliau dulu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gunung Pria, tetapi hari ini sudah tidak lagi menjadi petani. Yang keempat adik saya Nirmala, sekarang pegawai kantor camat di Gunung Pria. Dan yang terakhir namanya Fitri Rahayu SMAK. Beliau istri dari seorang pengusaha King Taylor di Banda Aceh, yaitu usaha Jul Taylor yang mungkin hari ini bergelut di bidang usaha properti. Ya, tadi kan sejak SMP mengenal. Lantas, sejak kapan Pak Mahadi terlibat di organisasi koperasi ini sendiri, yang kemudian fokus menekuni urusan koperasi ini Pak? Kita Pak setelah SMA memang dipilih menjadi pengurus OSIS Pak. Dipilih pengurus OSIS tetapi bukan jadi ketua, tetapi membantu di bidangnya itu. Tapi saya ditempatkan masa itu di bidang usaha Pak, usaha dan koperasian. Walaupun sebenarnya di SMA Negeri 1 Takengon itu belum ada koperasinya, tapi memang
karena kita ada pembidangan begitu, ya kita tertarik di situ. Walaupun sebenarnya kegiatan kita kecil-kecilan saja Pak. Rumah saya itu artinya sesama kita itu coba memulai bisnis sendiri-sendiri gitu kan. Sehingga banyak teman saya yang sudah masa SMA itu sudah buat kios sendiri gitu Pak. Kemudian buat bengkel sendiri, dan kita juga bergabung dengan mereka karena memang kita suka sekali memang kegiatan-kegiatan yang mandiri gitu Pak. Jadi kita dulu pernah di terminal buat bengkel sama-sama dengan teman SMA Pak. Bengkel apa itu, bengkel ban. Kalau nanti bapak-bapak pernah ke Takengon atau di Aceh itu di terminal itu ada di sudut itu ada bengkel ban kecil-kecilan masa tahun 80-an ya, 81 82. Itu kita semua ada 7 orang yang mendirikan bengkelnya Pak. Keren sekali ya. Jadi pas SMA di OSIS terlibat di pengurusan koperasi dan memulai usaha kecil-kecilan dengan teman-teman. Iya Pak. Nah, setelah SMA kemana Pak Mahdi? Ya, memang kita cerita masa lalu kita itu ya mungkin sudah demikian Pak. Cita-citanya sebenarnya dulu panjang sekali cita-citanya Pak, karena memang kita pernah dulu dihadirkan orang-orang yang dari Jawa Sukses Pak. Kalau nggak salah itu adalah alumni SMA 1 dari Takengon, mulai dari IPB Bogor, IPB dan seterusnya. Jadi kita juga bercita-cita dulunya ke IPB Pak. Dan alhamdulillah karena di SMA itu kita masuk ranking ya lumayan lah, artinya 5 besar selalu ada Pak gitu di SMA. Ya, kemudian prestasinya cukup lumayan lah. Mungkin itu kesempatan untuk saya mendapat tawaran ke IPB Bogor Pak. Kalau dulu namanya kiriman sekolah, kiriman daerah. Saya lolos mendapat kesempatan itu karena memang sistem pengiriman. Karena memang itu terpilih dari orang-orang yang prestasinya 5 besar Pak. Saya teringat kawan saya itu musyawarah 1 dengan saya. Tetapi ketika saya meminta izin kepada ibunda tercinta almarhum, ibu bilang begini, nggak usah jauh-jauh sampai ke IPB Bogor sana, kamu jadi guru aja lah. Mama juga guru, ternyata memang kami bisa besarkan kalian dan memang kami selalu bisa berbahagia dengan guru. Kamu jadi guru aja, Banda Aceh aja yang dekat-dekat, karena kamu kan anak pertama. Nanti kalau jauh-jauh nanti sana kalau ada hal-hal tertentu gagal kan sayang bagi adik-adik. Jadi Mama izin aja kamu ke Banda Aceh. Jadi saya mendengar petua dan perintah ibunda itu, dan saya dengan legowo menerima tawaran yang memang luar biasa. Masa itu kesempatan ada seperti IPB Bogor yang luar biasa favoritnya dan memang berkelas lah gitu kan. Tapi karena saya mau dengarkan ibunda, saya tidak jadi melanjutkan di sana, dan saya berangkat ke Banda Aceh untuk testing dan memilih guru matematik. Ya, memilih guru matematik itu juga karena di samping memang saran dari guru-guru saya dulu di SMP 1 itu, karena SMA 1 kamu kalau memang lanjut jadi guru, ambil aja matematik karena background kamu bagus matematik. Memang Pak Yus, saya pernah diberikan nilai antara 9, 10 dan kalau bisa lebih lagi oleh guru saya. Dan memang ketika saya testing di FKIP matematik usia, saya lulus di tahun 1982 Pak. Kemudian setelah lulus tahun 1982, ya tentunya saya sesuai amanah ibunda tadi, ya terus berusaha bagaimana saya itu menjadi prestasi juga di sini. Dan alhamdulillah di tahun 1984 saya menerima beasiswa Super Smart dari Presiden Soeharto Pak. Mendapat kesempatan itu ya tentunya saya sangat bahagia karena doa orang tua saya itu luar biasa. Memang sepertinya sudah ada isyarat dari orang tua, kamu lebih sukses di sana. Alhamdulillah beasiswa itu dari 1983 sampai tamat saya dapatkan dari Presiden Soeharto, yaitu beasiswa Super Smart. Setelah tamat tahun 87, kebetulan lumayan lah Pak nilainya, masa itu
cukup lah kalau dianggap sebagai mahasiswa yang agak lebih cepat lulusnya di matematik gitu Pak. Ya. Sebelum lanjut ke setelah tamat Pak, SD sendiri Pak Mahdi sekolahnya di mana? Di mana Aceh? Saya SD-nya Pak di SD 1 Takengon Pak. SD 1 Takengon, terus SMP-nya juga SMP 1 Takengon, terus SMA-nya juga SMA 1 Takengon. Dan di saat saya SD 1 itu memang saya itu 2 tahun Pak, saya kelas 6. Karena waktu SD itu Pak, saya umur 5 tahun sudah dimasukkan oleh ibu saya sekolah gitu. Kenapa? Karena kebetulan SD 1 itu dulunya di dekat terminal ini Pak, sekarang ini di dekat kalau dulu sekarangnya ada toko Renggali Pak di putaran Takengon itu ada SD 1 di situ, dulunya di situ. Kemudian karena saya di belakangnya tinggal di belakang SD itu, mama saya kontrak dengan bapak saya setelah jatuh mereka itu jadi pengusaha, jadilah kontrak di sana rumah orang. Saya di dekat sekolah itu, dan waktu saya di sana itu umur 5 tahun masukkan oleh ibu saya ke SD itu dengan harapan saya bisa pegang kunci SD Pak. Jadi saya buka tutup kunci pintu SD 1 itu setiap pagi setelah bangun dan sholat, kalau sudah pulang ngaji, saya suruh buka pintu oleh mama saya itu. Saya buka itu kunci pintu SD 1 itu. Waktu pulang nanti diambil lagi kesempatan saya kunci pintunya kalau sudah pulang semua. Jadi di situ saya karena sudah berada di sekolah itu ya mumpung mama saya itu masukkan saya. Pada tahun 1976 itu mau ujian, mau 75 itu, ternyata umur nggak boleh, belum memenuhi syarat gitu. Akhirnya saya nggak boleh lanjut SMP, tapi tinggal kelas 6. Di kelas 6 itu saya 2 tahun, karena mungkin saya sudah tahun, saya menjadi juara terus di sana Pak. Termasuk mungkin saya itu mendapat kesempatan terbaik seluruh Kabupaten Aceh Tengah, murid teladan SD nomor 2. Nomor 1-nya kebetulan ya nomor 2 Pak. Ya nomor 1-nya kebetulan memang saya kalah bersaing dengan Pak Insinyur Nova Iriansah itu yang sekarang menjadi Gubernur Aceh. Beliau juara 1, saya juara 2 Pak. Jadi kami sudah berteman juga waktu SD, dia juara 1, saya juara 2. Ya mungkin karena itu tadi Pak, sudah 2 tahun di kelas 6 ya tentunya apa saja yang menjadi kegiatan ujian kita sudah keluar kepala semua Pak. Iya. Ini sebelum cerita tamat kuliah Pak. Bapaknya Pak Mahdi tadi memperlihatkan bagaimana pembukuan, kemudian kan berdagang ikan ya. Apa Pak Mahdi juga terlibat waktu itu berdagang? Atau ikut membantu? Ya. Yang tren di Aceh Tengah itu, di Aceh Pak, memang salah satunya ikan betik, itu tren. Dia musiman. Dan orang tua saya, sejak saya itu memang tahun-tahun yang seperti tadi yang saya sampaikan itu di SMP itu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, SMA 1, kelas 1, kelas 2, saya terus dilibatkan oleh orang tua saya untuk berdagang Pak. Dan caranya waktu saya kalau sudah pulang sekolah, beliau pasti panggil saya, namanya orang tua ya mungkin jangan kita kemana-mana gitu, dipanggil untuk apa? Untuk jualan detik Pak, jualan detik. Jadi kebetulan karena distributor itu kan pelanggan beliau kan sudah banyak Pak, jadi nggak sanggup sendiri, dia libatkan saya untuk jaga detik kering itu. Jadi di pasar ikan itu Pak, saya itu adalah anak kecil dan orang tua yang jualan. Jadi satu-satunya anak kecil masa itu yang berjualan ikan di tahun 76, 77, 78, 80, itulah saya. Jadi kawan saya orang-orang tua yang orang tua juga di sana itu sangat dapat menyenangkan saya gitu, dapat menghibur kita dan tidak ada istilah persaingan walaupun beliau bersaing dengan saya. Dan saya memang dianggap menjualnya laris Pak, laris ya. Pokoknya orang tua saya senang kenapa? Kalau orang biasa aja jual sama satu hari itu pulang sekolah itu dari Juhur itu sampai jam 6 sore itu 5 kaleng, saya bisa jual 10 kaleng gitu Pak. Kenapa?
Karena memang ibu-ibu, bapak-bapak juga melihat kita senang. Kenapa? Mungkin anak-anak kecil seperti kita dengan gaya kita yang seperti lugu seperti itu menimbang, memberikan pengembalian, terus mengukur, tidak ada niku-niku Pak kan, jadi mereka senang dan tidak ada yang sakit hati terhadap kita, malahan disupport. Jadi bapak-bapak kiri kanan itu senang dan mereka juga senang untuk bersama kita. Di situ saya diajarkan bermacam-macam Pak. Dulu saya diajarkan yang paling teringat saya oleh orang-orang, padahal kita pikir mereka kan cuma jualan ikan Pak. Tapi kali-kali Pak, kan kalau depik itu misalnya sekian kilo, sekian time, sekali berapa ini, kali-kalinya cepat kali. Caranya hanya pakai model cara Cina. Pakai garis-garis saja Pak. Garis-garis. Di situ saya mengenal cara perkalian Cina dengan garis-garis saja kita bisa mahir. Kemudian menjumlahkan supaya mengalihkan kalau menghitung supaya tidak salah. Diajarin saya sambilan saya berjualan. Karena saya suka juga, mereka senang sekali transfer pengetahuan kita. Dan pada saat-saat kita di sana, orang tua terus memberikan ya pendidikan pada kita, kunci dia bilang. Berjualan, bergaul, berjuang, kunci pertama adalah jujur dan tanggung jawab. Itu selalu diingatkan. Artinya kau menimbang anakku, lebihkan lebih banyak, jangan sedikit pun dikurangi. Yang kedua, katakan bahwa yang kita jual ini yang terbaik, jangan dicampur. Kalau memang ini memang ada yang kurang baik, pisahkan. Itu selalu diingatkan oleh orang tua saya. Dan di situ nilai-nilai yang diberikan pada saat berdagang itu adalah nilai kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan ini mungkin memunculkan kepercayaan dari orang sehingga besok kalau orang lain datang, orang-orang datang kalau sudah pernah belanja dengan kita, dia kembali kepada tempat kita. Itu berdagang masa-masa sekolah gitu Pak. Ya, itu karena pelayanan, kejujuran, kemudian kesan yang dirasakan pembeli itu ya Pak Madi. Ya Pak, benar. Nah, apalagi begitu mereka masuk pasar itu, pembeli langsung melihat depresiasi pembeda. Wah, betul, ini anak-anak satu-satunya. Jadi mereka juga timbul iba, di sisi lain salut begitu Pak. Ya, Pak, kita belanja ke anak-anak ini aja begitu. Nah, ternyata pelayanannya juga bagus. Dan dari sisi penjualan seperti Pak Mahdi ceritakan kan luar biasa, bisa 10 kaleng. Kalau rata-rata mereka 5, Bapak 10 kaleng. Nah, apa dengan penjualan seperti itu orang tua yang ikut berjualan depik ikut menitipkan dagangannya ke Bapak, Pak Mahdi? Ya, benar Pak. Di lain hari memang begitulah, mungkin karena orang tua mungkin dari sipil militer Pak ya, tegas, disiplin, tanggung jawab, amanah. Satu saat dia beli stempel Pak, buat stempel itu. Artinya menguji nyali, masa itu dibeli stempel. Dia kasih saya kesempatan untuk pakai itu stempel itu, bisa didepik sampai ke toleran dulu Pak. Tapi karena sudah diajarin kita di sana itu menggunakan stempel board stempel itu, stempel board yang kita pakai seperti perahu. Awal-awalnya dengan beliau saya berangkat mencari mengambil subuh sudah berangkat mengambilkan depik itu Pak. Yang dulunya ada penyangkulan gitu Pak ya, di desain. Kita kalau ke toleran penyangkulan, tapi kalau ke Mepar ini itu ada di desain. Itu kalau sudah waktu musim-musim ikan depik itu yang dingin itu Pak, kita jam 4 udah berangkat, diajarin awal-awal oleh orang tua kita bersama dia. Mana pelanggan-pelanggan dia yang harus dijemput. Nah, jadi saya ikut pada saat-saat jam 10 pagi udah berangkat. Beliau sudah punya waktu perjalanan kita itu paling lama sampai ke Toiren itu setengah jam atau 45 menit dengan bot yang baru gitu Pak. Ambil pulang. Jadi masih sempat sekolah Pak. Jadi terakhir-terakhir dia kasih kesempatan ke kita sendiri gitu Pak. Jadi kita berani dan memang akhirnya ya kita menjadi mengikuti dan pagi berangkat ambil jemput, kemudian sampai di sini titip orang tua, pergi pulang ke rumah mandi, kebetulan antara pajak ikan itu dengan rumah kita berseberangan aja, mandi pulang saya berangkat sekolah. Kadang-kadang memang menikmati itu cukup bagus, sehingga umur-umur kita di SMA itu kita sudah
Artinya sudah berani itu kalau pakai bot itu keliling Laut Tawar itu udah berani pakai Iya. kecil itu, pakai perahu itu, dan memang tidak ada sedikit pun galau kita itu Pak. Ya. Dan ini kan menarik juga Pak Mahdi. Bapak ini mengajarkan doing by learning dengan menunjukkan contoh pelibatan sehingga Pak Mahdi punya keberanian dan terlibat langsung, sehingga kalau teman-teman waktu itu masih tidur, Bapak sudah di danau itu, sehingga pas SMP, SMA, dan setelahnya ini sudah terbiasa menghadapi persoalan dan hal-hal seperti ini. Nah, ini yang tentu tidak semua orang tua mengajarkan ke anaknya, dan ini saya pikir poin penting di podcast kita ini. Dan kembali lagi setelah tamat Pak Mahdi, jadi setelah tamat kuliah dari Unsia, Pak Mahdi apakah kemudian tes waktu itu PNS atau terjun mengurusi koperasi, seperti apa Pak? Baik Pak Yus, saya tamat daripada FK Matematik tahun 87 itu sudah tinggal lanjutin aja Pak kegiatan saya. Karena pada saat saya itu kuliah, saya sudah diminta oleh dosen-dosen saya menjadi asistennya Pak. Jadi asisten. Saya sudah ngajar di Universitas dulunya Abdul Tama, kemudian saya sudah ngajar di beberapa perguruan tinggi yang di Aceh yang dikasih oleh kesempatan oleh dosen-dosen kita, dan mengajar di diploma usia itu juga, mengajar di FK Matematik usia juga. Terus kalau berikutnya itu saya mengajar di perguruan tinggi Serambi Mekah, itu oleh dosen saya diberikan kepercayaan untuk mengajar, dan saya mengajari beberapa siswa bimbingan tes yang bonafit Pak, dari SMA 1, SMA 3, SMA 2, lalu diberikan oleh dosen saya untuk saya mengajarnya gitu. Jadi waktu itu saya memang habis waktu Pak untuk mengajar ini. Tetapi ya memang kita terus berusaha untuk menjadi tes. Kenapa? Beberapa bimbingan tes saya tidak ada, nggak masuk Pak, masuk terus. Jadi karena memang pada saat itu langka juga tamatan matematik, yang juga mungkin ya dosen saya sudah mengorbitkan saya dari sejak saya semester 6 sudah diajak untuk saya menjadi asisten dosen. Kesempatan ini tentunya menurut saya akan menjadi dosen saya di Unsia. Dan ada kesempatan itu di tahun 88 Pak, saya ikut ujian dosen di perguruan tinggi di Universitas Kuala jurusan matematik. Kebetulan saya sendiri Pak yang dari Aceh masa itu yang ikut. Tetapi memang belum takdir saya lulus, anehnya yang lulus dari luar gitu Pak. Hanya salah satu syarat yang saya tidak mendapatkan rekomendasi dari dekan. Ya, rekomendasi dari dekan itu pro kontra Pak, pro kontra antara ya dan tidak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk satu rekomendasi itu tidak keluar, sehingga saya dinyatakan gagal. Tapi yang lulus dari luar, saya pikir ini adalah takdir. Saya tidak menyalahkan apa-apa. Saya tahu persis sebenarnya tidak mungkin saya tidak lulus, tapi Allah menghendaki saya jangan lulus dulu di sana. Jadi saya pasrah aja. Setelah saya pasrah begitu, tapi ngajar tetap saya ada di diplomanya di mana-mana, dan saya diminta oleh salah satu universitas swasta, yaitu perguruan tinggi Serambi Mekah, itu oleh yang punya sendiri Pak, Mr. Muhammad Hasan, yang gubernur Aceh pada saat Presiden Soekarno dulu dalam keadaan darurat, karena ada kegubernuran, itu Mr. Muhammad Hasan yang punya perguruan tinggi Serambi Mekah. Saya di-SK-kan oleh dia untuk menjadi dosen tetap pertama di perguruan tinggi Serambi Mekah di matematik. Nah, karena saya sudah mengabdi di sana, saya testing juga, testing di Kopertis wilayah dulunya 7 kalau tidak salah di Medan, dan itu juga untuk khusus Aceh, hanya satu orang matematik Serambi Mekah. Saya pikir saya sudah di atas angin bahwa saya akan lulus ini. Kenapa nggak ada saingan? Kalaupun saya pikir bersaing, kita nggak kalah-kalah kali lah Pak, artinya masih bisa. Ilmu yang kita dapatkan di samping kita selama ini terus beraktivitas Pak ya, ada aktivitas kita mengajar, tentunya ilmunya itu makin ya matang lah karena kita memberikan. Ternyata memang Allah itu tidak menghendaki saya untuk jadi dosen di situ Pak. Saya nggak lulus juga di Serambi Mekah.
Dan mungkin agak sedikit terpukul kenapa seperti ini, tapi saya kembalikan lagi kepada apa amanah orang tua saya, guru. Kalau ini dosen, kadang dalam pikiran saya antara dosen dan guru, sebenarnya saya nggak bisa bedakan dulu dosen lebih hebat dosen. Ternyata orang tua saya kan cita-citanya dulu kamu jadi guru aja, nak saya bilang, bapak mama ini bahagia sekali jadi guru, mungkin dia menikmati jadi guru. Mungkin pesan itu saya dengar itu, kalau begitu saya cobalah jadi guru. Nah, disitulah saya coba mengabdi di sekolah menengah atas, ada SMA Al-Misbah dulu di Aceh. Kemudian di SMK Stima dulu, Stima sekolah tinggi ilmu sekolah teknik ilmu industri Stima. Kemudian sekarang bernama SMT Banda Aceh. Saya ikut apa di sana Pak mengajar. Nah, setelah 1 tahun di situ, saya diajak testing Pak di sana oleh kepala sekolah. Testing saya di sana. Nah, testing pula saya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Aceh, lulus pula 2 Pak. Nah, ini betul nih doa orang tua saya. Saya lulus di SMA, tempatnya di Melambung. Lulus di SMTI, tempatnya Banda Aceh. Lalu karena saya sudah banyak jaringan di Banda Aceh, bisa mengajar dosen dan seterusnya, saya memilih di SMTI Banda Aceh dan saya diangkat jadi calon PNS itu tahun 1990 Pak. Di SMTI Banda Aceh, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang sekolahnya hanya 6 di seluruh Indonesia, yang bernama SMTI ada di Aceh, yang namanya SMTI Banda Aceh, ada di Pontianak, SMTI Pontianak, SMTI Lampung, Padang, kemudian di Jogja, dan satu lagi di Makassar. Jadi sekolah Kementerian Perindustrian ini ditempatkan di provinsi, 6 provinsi. Saya lulus di sana, jadi saya sebagai pegawai Kementerian Perindustrian yang ditempatkan di SMTI Banda Aceh. Dan saya mundur Pak dari SMA Muhammadiyah di Melambung. Itulah cerita saya Pak pada saat testing berkali-kali. Rupanya guru jadi pilihan di SMTI Banda Aceh. Dan tahun 90 saya 91 PNS saya keluar dari Kementerian Perindustrian. SMTI kepanjangannya Pak? Sekolah Menengah Teknologi Industri. Oke. Jadi ya, sejak masuk SMTI ini Pak Mahadi terlibat di koperasi. Ya. Secara kepengurusan, terus intens mengurusi. Seperti apa ceritanya Pak Mahdi? Karena tadinya sudah mengajar di mana-mana, kan sudah harus konsentrasi Pak. Ya. Saya mulai tinggalkan, ada beberapa perguruan tinggi Abdul Tama juga, ada saya tinggalkan, Serambi Mekah juga saya tinggalkan, kemudian di AIN juga saya tinggalkan, tidak lagi fokus di sana, ya biarlah pengabdian kita itu seperti tuntutan daripada apa yang sudah kita ditakdirkan itu. Dan saya coba di SMT itu melihat koperasi di sana itu pada saat awal-awal kita diundang hadir untuk peninjau. Jadi peninjau, jadi kita hadir waktu rapat anggota tahunan di SMTI Banda Aceh itu, kita menjadi peninjau, kita dengar pada saat di sana itu teman-teman mulai kewalahan Pak, mengurusi koperasi yang ada dulunya Waserda, warung serba ada, di kantin itu dijual barang, tetapi dalam pelaporan keuangan ceritanya masa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan jumlah barang yang dijual, sehingga stok nama barang tidak benar, pengawas melaporkan. Nah, saya coba mendengar gitu kan, lalu karena saya sudah mendengar, kan peninjau bisa bicara, tapi tidak punya suara Pak kan, bicara bisa. Saya bilang mungkin ke depan ini perlu ya bagaimana sebenarnya mengukur atau membukukan dengan baik. Masa itu kita kan sudah tahu bagaimana berdagang Pak, berdagang yang kecil-kecil sudah pernah tahu. Kita sampaikan ini Pak, saran-saran gitu kan, nampaknya menarik untuk didengarkan oleh mereka gitu Pak. Kepala sekolah tertarik, kalau begitu Pak Madi boleh minta bantuan untuk verifikasi. Nah di situ Pak Madi boleh untuk melakukan verifikasi bagaimana sebenarnya
anggaran yang ada ini jumlah barang bisa Pak dengan sukarela, gitu kan? Tapi dengan harapan mendapatkan titik temu yang bagus. Jadi saya masuk tim verifikasi, bekerja sama dengan pengawas dan pengurus, dan dalam 3 bulan kita bisa laporkan kembali Pak. Dan pada saat laporan ternyata memang ada hal-hal yang memang perlu penanganan secara khusus. Dan kita berikan kesempatan untuk perbaikan dari tim verifikasi kita. Dan disitulah saya diangkat menjadi pengawas Koperasi Pegawai Negeri Karya Sejahtera SMT Banda Aceh di tahun 1996. 96 saya terpilih menjadi pengawas. Karena kita pengawas, betul-betul kita pahami, mulai bagus Pak operasinya. Mulai bagus, normal kembali, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela mereka, terus perdagangan, simpan pinjam, dan setoran. Seterusnya berjalan bagus. Selama saya menjadi pengawas itu tumbuh bagus lah. Karena memang kita awasi benar-benar, kita tahu apa yang kita awasi. Dan karena memang kita sudah pernah berdagang masalah itu, tahulah Pak kan. Ya setelah itu di tahun 98 saya terpilih menjadi ketua Pak, ketua Koperasi Pegawai SMTI Banda Aceh. Tahun 98 saya sudah terpilih menjadi ketua Koperasi Karya Sejahtera SMTI Banda Aceh. Karena saya sudah mendalami soal ini, saya tentunya harus banyak belajar lagi Pak tentang akuntansi. Saya otodidak belajar bagaimana berdebat saya kadang-kadang, tapi saya tidak ngerti apa yang saya debatkan karena memang ilmunya nggak sampai situ. Kan akuntansi itu ribet juga, walaupun matematik ribet, tapi akuntansi lebih ribet Pak, karena memang ada hal-hal tertentu Pak. Berdebat, tapi akhirnya saya bisa paham, lama-lama paham. Kemudian pada saat tahun 98 itu kan saya sudah jadi pengurus Pak di Karya Sejahtera SMT Banda Aceh. Kebetulan di tingkat kabupaten itu Pusat Koperasi Kota Banda Aceh, Pusat Koperasi Pegawai RI Kota Banda Aceh mengadakan rapat pula Pak. Mengadakan rapat anggota tahunan yang diundang kan ketua-ketua dari atau pengurus-pengurus dari koperasi primer namanya. Saya hadir mewakili SMTI Banda Aceh. Dan di situ juga ada masalah Pak. Masalahnya apa? Ada hal yang namanya dulu BOM tahun 99-98 itu BOM adalah pegawai negeri itu mendapat beras berbatu. Pegawai negeri itu mendapat beras yang busuk, yang pelayanan yang kurang bagus. Kemudian Pusat Koperasi Kota Banda Aceh kehilangan beras 20 ton. Muncul kan? Jadi kan dari dalam rat pasti dibahas itu. Karena ada orang-orang di dalam sendiri yang membocorkan itu. Karena memang pengurus itu kalau sudah sukses pasti ada yang ingin mempublikasi hal-hal yang aneh-aneh gitu. Itu betul sebenarnya. Tapi kan sebenarnya tidak seperti itu. Dipublikasikan heboh nih. Jadi kita dalami waktu rat itu. Lalu kita bicara juga. Bagaimana sebenarnya beras gitu kan? Karena kita juga pernah berdagang yang kecil-kecil itu sampai kita katakan cerita penyusutan. Nah dari gudang berapa, DU berapa, kita cerita itu Pak. Kenapa? Kita tahu tebusan berapa, kita edarkan berapa, terus kita jual berapa, terus stok barang seharusnya berapa, dan mereka lupa satu Pak. Tidak pernah hitung penyusutan beras. Saya bicara penyusutan. Karena matematik juga kita bisa bicara tentang penyusutan. Kita detail Pak bicara tentang penyusutan, bagaimana menghitung penyusutan daripada sebuah model. Nah, karena saya itu mungkin dianggapnya ini betul nih masalah penyusutan belum. Nah, ya saya diminta juga di saat itu bentuk tim Pak, namanya tim verifikasi. Masuk pula saya jadi tim verifikasi di pusat. Kita bekerja dengan pengawas, pengurus bersama-sama, 6 bulan selesai. Nah, temuan-temuan kita benar bahwa setiap satu goni itu ternyata susunya 0,05%. 30 itu enggak lagi 30 dapat berasnya. Sudah jadi 29 atau 29,5. Coba bayangkan kalau ratusan ton diedarkan dalam 1 bulan. Maka 1 tahun akan terjadi. Maka kloplah bahwa hilang 20 ton itu klop akibat penyusutan. Akhirnya bebas pengurus, tidak lagi menjadi prasangka, pengawas juga tidak mengada-ngada. Kita juga diminta jadi wakil sekretaris di Pusat Koperasi Kota Banda Aceh Pak.
di tahun 99. Nah, di tahun 99 itu saya sudah diminta menjadi wakil sekretaris Pusat Koperasi Kota Banda Aceh periode 4 tahun 3 tahun Pak ya. Nah disitulah saya wakil sekretaris dan akhirnya pengurus karena senang ke saya dikasih saya mengelola beras. Di tahun 99 saya sudah diminta untuk mengelola distribusi beras kepada seluruh pegawai negeri di Kota Banda sekitar 300 ton satu bulan. Saya karena sudah tahu di mana masalah, kenapa saya tahu? Kebetulan kita coba lihat bahwa ada hal-hal yang kita lihat selama ini bocor. Kita coba tertibkan yang bocor, pemegang DO, penimbang, kemudian yang angkat barang, terus yang menerima barang, semua kita coba perbaiki. Saya dijadikan pengelola. Alhamdulillah Pak, dalam 6 bulan saya kelola beras, sudah menghasilkan pendapatan 60 juta sama saya. Jadi pengelolaan beras di Kota Banda Aceh sudah mulai bagus, beras berbatu nggak ada lagi, terus kemudian sistem DU harus kita tebus, harus bawa ke kantor, terus distribusi kepada pegawai negeri secara periodik bagus, terus kita bagi shiftnya, terus yang menjaga juga kita tertibkan, kita jaga juga masalah yang pegang uang teratur dan semua bisa menikmati dan anak-anak juga sangat bahagia karena sudah mendapat pendapatan lebih gitu Pak. Saya dipercaya menjadi pengelola itu selama 1 tahun itu dan menunjukkan prestasi luar biasa dan karena ini prestasi mungkin bisa dari rugi sekian tahun beras di tangan saya dan teman-teman tentunya yang pengurus yang juga bersama saya, tapi saya pengelolanya bisa menghasilkan SAU mencapai 60-70 juta dalam pendapatan beras sendiri. Sehingga diminta saya oleh berikutnya menjadi sekretaris, jadi wakil sekretaris, jadi sekretaris, periode berikutnya menjadi sekretaris, dan berikut Pak, namanya berkelanjutan Pak Yus. Ketika tahun 2 tahun saya di Pusat Koperasi Kota Banda Aceh, gabungan koperasi pegawai negeri provinsi. Kalau tadi Kota Banda Aceh Pak kan, provinsi nih, provinsi ada karena juga. Ya, ketua saya itu almarhum Pak Yusuf Hasan. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 93 Pak, 93. Ya. Bukan 93, 98 Pak, 98 ya. 98 itu. Tadi kan 94 sudah mulai kopi ya. 96, 98 ya. 98 itu Pak, saya diminta untuk utusan dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Banda Aceh di acara RAT Gabungan Koperasi Provinsi Aceh. Jadi saya hadir karena memang di tahun 98 itu kita masih muda belia, terus mungkin orang-orang di sekitar kita juga sudah banyak senior-senior. Kita coba bagaimana radikasi kita ikuti Pak, dan kita hanya memberikan argumen-argumen. Saya ikut tahun pertama 98, di tahun 99 pemilihan pengurus Pak, ikut lagi saya, terpilih saya menjadi Wakil Bendahara Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Aceh, Wakil Bendahara. Disitulah saya belajar menjadi bendahara yang sebenarnya. Nah, kebetulan Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Jakarta meminta salah satu daripada pengurus untuk diklat akuntansi itu tahun 99. Diklat akuntansi yang dilakukan oleh Universitas Malang. Ya, saya diminta oleh ketua saya Pak Yusuf Hasan almarhum untuk sebagai utusan dari GKP Provinsi Aceh. Nah, jabatan masa itu saya sudah jadi ketua Koperasi Pegawai Negeri SNTI Banda Aceh, menjadi sekretaris Pusat Koperasi Kota Banda Aceh, sekarang menjadi wakil bendahara di Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Provinsi Aceh, menjadi utusan di Malang. Karena background saya matematik, orang tua saya sudah tahu mengajarkan saya dulu debit kredit saldo, terus kemudian menghitung-hitung rugi laba, kemudian menghitung macam-macam. Ya mungkin saya di tingkat trainer itu the best Pak, jadi terbaik juga. Jadi saya dapatkan sertifikat terbaik peserta pelatihan akuntansi di Universitas Malang yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia tahun
Dan karena itu saya diberikan kesempatan sertifikat the best lah. Pulang ke sini ya tentunya bangga lah Pak. Apa nggak bangga kan gitu. Orang dari hutan sana bisa menjadi terbaik secara nasional. Nah dari situlah saya coba mulai terus bagaimana transfer ilmu pengetahuan saya. Dan di tahun 94 memang saya sudah dapatkan sebuah pelatihan sebelum 98 ini dari sekolah saya, dari SMT Banda Aceh, sebagai motivator Pak. Saya dapat pelatihan Achievement Motivation Trainer tahun 94 yang dikirim oleh SMTI Banda Aceh karena saya sudah jadi pegawai negeri di sana dulu, dan ternyata memang saya menjadi nomor 2 terbaik nasional pada saat itu. Trainer Achievement Motivation Training yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian tahun 94 yang difasilitasi oleh Universitas Indonesia dan Kementerian Perindustrian, yang sumber daripada pengetahuan pelatihan ini dari Harvard University yang dikembangkan oleh Profesor David Miller. Saya adalah trainer terbaik 2 seluruh Indonesia tahun 94. Dan dari situ saya coba lihat kembangkan, ada 3 pelatihan yang sudah saya dapatkan. Pelatihan guru karena saya guru. Yang kedua, saya mendapat pelatihan Achievement Motivation Training dan Trainer. Yang ketiga, saya mendapat kesempatan adalah TOT akuntansi, maka saya padukan ini. Dan mulailah saya melatih, Pak. Saya mulai melakukan pelatihan-pelatihan akuntansi di koperasi, di usaha-usaha kecil, dan ternyata memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa transfer di bidang pelatihan, dan kita diminta oleh beberapa instansi untuk tetap melatih di sana. Nah, ketika saya sudah menjadi wakil bendahara, periode berikutnya sudah jadi bendahara. Di tahun 2002 saya sudah menjadi ketua gabungan koperasi pegawai negeri Provinsi Aceh. Jadi di tahun 2002 itu Pak, saya sudah menjadi ketua gabungan koperasi pegawai negeri Provinsi Aceh. Jadi setelah itu ya tentunya kita tidak bisa juga terus bangga, tapi kita terus belajar. Dikasih kesempatan saya mengikuti menjadi trainer outbound di Secapa Bandung. Jadi saya diikutkan di menjadi trainer atau TOT oleh Lembaga Pendidikan Koperasi Indonesia di Secapa Bandung. Dan lengkaplah saya sudah dapat leadership trainer, lengkaplah saya outbound trainer, lengkaplah saya akuntansi trainer, achievement motivation trainer, kemudian guru profesional trainer, karena saya mendapat nominasi guru terbaik nasional tahun 2008 Pak juga, Deputi Perindustrian pada forum guru. Inilah kisah saya itu menjadi pengurus-pengurus koperasi, karena memang cerita kita tentang koperasi nggak pernah putus-putus Pak. Kenapa? Yang kita lakoni bagaimana kita sebagai penggiat di kelembagaan juga harus giat di dalam proses usaha. Ternyata usaha-usaha yang kita sudah tangani bersama teman-teman semua maju Pak, semua bagus. Kenapa? Karena kunci pertamanya adalah transparansi, kejujuran, amanah, dan tentunya kita harus paham bahwa koperasi itu dibesarkan oleh kita bersama, kemudian tentunya dilakukan oleh kita, dan kalau sudah berhasil tentunya untuk kita, dari, oleh, dan untuk. Itu yang kita terapkan, sehingga di gabungan koperasi pegawai negeri Provinsi Aceh yang masih usahanya masa itu kecil-kecilan, kita coba benahi kembali, dan kita sudah punya percetakan, kita sudah punya toko elektronika, punya kantin, dan usaha-usaha, dan sekarang sudah gabungan koperasi pegawai negeri Republik Indonesia Acehnya sudah punya hotel Pak. Itu sejak kita hanya punya modal 50-60 juta pada saat kita bangun, dan sekarang sudah asetnya menjadi ratusan miliar. Jadi itu prosesnya Pak. Ya. Karena ini kan luar biasa sekali Pak Mahdi ya. Jadi dari keterlibatan koperasi ini terlibat di trainer juga, dan tadi di tingkat Aceh itu 2002 sampai tahun berapa itu Pak? Yang ketua di Aceh?
Ya, sampai sekarang saya masih menjadi ketua Aceh, Pak. Ya, gabungan koperasi masih ketua karena di dalam anggaran dasar koperasi itu tidak ada dibatasi periodenya. Karena di kami sengaja mengatur karena koperasi itu kegiatannya profit dan benefit dan orientasinya adalah usaha dan dampak daripada usaha itu. Kita mengatur anggaran dasar itu dulunya tidak usah dibatasi kalau sudah sukses. Kecuali memang bermasalah. Justru kalau misalnya dibatasi 1 tahun atau 1 periode, ketika maju ternyata memang ada orang yang ingin lagi untuk melihat itu potensi yang besar, mungkin ini akan bermasalah, bukan status quo sebenarnya. Tetapi yang namanya koperasi sudah maju, kalau masih bisa dipercaya, transparan, dapat bertanggung jawab, kenapa tidak dipilih? Jadi saya sudah 2 periode ini. Insya Allah nanti 2 periode di GKP ini karena 55 tahun, Pak. 55 tahun. Dulunya dari wakil sekretaris, nggak hitung. Kita dihitung kalau misalnya 2 periode jadi ketua 2 periode. Kalau masih bisa dibutuhkan oleh anggota silakan aja. Tapi kalau memang tidak becus, nggak usah 2 periode, Pak. 1 bulan, 2 bulan pun bisa diberhentikan oleh rapat khusus, Pak, kan gitu. Tapi betul. Karena kita sudah tunjukkan kemajuan, anggota-anggota kita sudah bawa ke luar negeri dari hasil yang kita dapatkan, pendidikan sampai kita bawa misalnya ke Korea Selatan, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, Pak, anggota kita itu. Kemudian ini rencana saya kalau di Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Provinsi Aceh, kalau saya dan kawan-kawan ini sudah habis utang, kita rencanakan pengurusnya kita ajak untuk umroh, sebagai suatu keberhasilan, dan uangnya sudah dari tabung sendiri. Di samping gajinya kita tidak bayar, kita janji kita simpan dulu, mereka mau, kita jadikan investasi dulu, kita buat hotel, nanti di hotel itu kita anggap dia punya penyertaan, kalau nanti penyertaannya sudah sekian tahun ini dia dapat dividennya kita kumpulkan, ini akan ada modalnya untuk berangkat dulu. Dan insya Allah kalau pandemi akan selesai, tahun depan ini kita di GKPR ini atau tahun 2023 insya Allah ada 12 pengurus akan kita ajak untuk umroh karena uangnya sudah cukup. Nah, gitu kita buat sehingga betul-betul pengurusnya juga sejahtera, anggotanya juga tentunya menikmati hasil yang kita usahakan. Ini luar biasa sekali kinerja, prestasi dan kontribusi Pak Mahdi nih menyangkut koperasi di Aceh, Pak. Sampai yang tadinya dari terbatas sampai hasilnya seperti yang diceritakan tadi. Kalau untuk keterlibatan di tingkat nasional, ini seperti apa, Pak, sejarahnya? Tadi kan ada 3 amanah sekaligus. Ini kan juga bukan perkara mudah ya, membagi waktu saat bersamaan. Apalagi di Aceh juga ada amanah khusus nih buat Pak Mahdi, dari ini sudah periode kedua. Ya, benar Pak Yus. Mungkin satu yang selalu kita diingatkan oleh para ulama, kan? Para orang-orang yang sudah senior, termasuk mungkin ketua saya di Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Provinsi Aceh, almarhum Bapak Raja Yusuf, yaitu mantan wali kota Banda Aceh, mantan Kabiru Ekonomi. Dia sampaikan ke saya, Mahdi, kita memang di koperasi ini sosial, tetapi walaupun sosial, kita harus mulai proses bagaimana mendapatkan usaha yang bagus, sehingga usaha yang kita dapatkan ini menghasilkan laba, profit ini yang bisa kita gulirkan menjadi sesuatu yang disebut dengan sosial atau benefit.